Ribut-ribut tentang biaya kuliah yang semakin lama semakin mencekik. Ternyata memang sudah diramal oleh banyak pengamat sebelumnya. Banyak pengamat yang mengatakan mahalnya biaya kuliah sekarang ini karena lepas tangannya pemerintah terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi selepas wajib belajar SD sampai SMA selama 12 tahun dimasukkan di dalam pendidikan tersier atau pilihan yang tidak wajib. Maksudnya gini, kalau SD sampai SMA itu wajib belajar, tetapi untuk kuliah tidak wajib. Siswa yang memilih apakah mereka mau kuliah atau tidak kuliah. Karena kuliah dijadikan pendidikan tersier itulah yang membuat pemerintah lepas tangan dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Kampus-kampus negeri yang sejak zaman Orde Baru dibiayai langsung oleh pemerintah, akhirnya dilepas dan menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Ini hampir sama levelnya dengan perguruan tinggi swasta, di mana kampus-kampus negeri kita punya hak otonom di dalam mengelola aset-asetnya, termasuk menentukan besaran uang kuliahnya. Inilah dulu yang ditakutkan oleh para pengamat pendidikan. Ketika pemerintah mensahkan apa yang dinamakan liberalisasi pendidikan. Ketika kampus negeri diberikan hak otonom untuk menentukan besaran uang kuliahnya, maka mereka tidak ubahnya seperti kampus swasta. Menggantungkan seluruh pendapatan dan pembangunan mereka itu dari mahasiswa. Jadi mahasiswa dibebankan apa yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Ketika gaji-gaji dosen naik, ketika pembelian alat tulis kantor naik, ketika ada pembangunan gedung dan bahan baku yang naik, maka uang kuliah mahasiswa otomatis juga naik. Masalahnya, pendapatan orang tua mahasiswa itu sendiri tidak naik. Sehingga ketika seluruh kenaikan itu dibebankan pada mahasiswa, maka beratlah orang tua mereka untuk menanggungnya. Dan dampak ke depannya itu bisa berbahaya untuk negeri ini. Ketika mahasiswa akhirnya tidak kuliah, lapangan pekerjaan mereka itu menjadi kecil. Karena hampir semua perusahaan mensyaratkan para pencari lowongan kerja untuk sudah sarjana atau S1. Kalau nggak pernah kuliah, maka jabatan yang didapat mahasiswa di sebuah perusahaan palingan cuma office boy ataupun security. Itu pun satu waktu lowongan itu akan berebut dengan para sarjana yang punya prinsip kerja apa saja, yang penting ada gajian. Dan pada akhirnya generasi emas yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2045 berdasarkan banyaknya usia produktif itu nanti bukan lagi menjadi peluang, bahkan sangat mungkin menjadi beban negara. Coba bayangkan, tahun 2045 nanti ada banyak sekali anak usia 17 sampai 20 tahunan yang seharusnya mereka itu produktif, tetapi mereka tidak mampu kerja karena pendidikan yang mereka dapat itu terbatas. Akhirnya ledakan penduduk kita nanti akan menjadi ledakan kriminalitas karena tingkat pendidikan yang rendah disandingkan dengan proses pamer kekayaan di media sosial yang bikin banyak mata mereka silau. Saya juga nggak paham kenapa pemerintah kita tidak menjadikan pendidikan ini sebagai prioritas untuk menciptakan generasi emas di 10-20 tahun mendatang. Seharusnya pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Mereka seharusnya mendapatkan semua itu gratis, ya karena itu adalah hak. Ketika setiap orang punya pondasi pendidikan yang baik, maka kehidupan mereka akan membaik juga. Dan mereka akan menciptakan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Itulah prinsip dasar dari banyak negara-negara maju seperti Jerman, Swedia, Denmark yang menggratiskan pendidikannya dari SD bahkan sampai S3. Pendidikan di negara maju dipandang sebagai investasi, bukan sebagai bisnis.
Pemerintah kita terbalik cara memandangnya. Pendidikan tinggi malah jadi bisnis. Akhirnya banyak yang nggak mampu kuliah dan berakhir jadi manusia yang tidak berguna. Nggak tahu kok bisa kebalik gitu ya pola pikirnya pemerintah kita. Seolah rakyat ini hanya jadi ladang bisnis. Serap hasil keringat mereka dari sisi mana saja. Mulai pajak yang tinggi sampai uang kuliah yang tinggi. Yang tinggal dari rakyat cuma tulang belulangnya saja. Dan selama pemerintah tidak mengubah cara pandang mereka terhadap dunia pendidikan yang dibisniskan, maka negara kita terancam lumpuh ke depannya. Dari mana uang untuk biayai pendidikan gratis? Pasti begitulah kata pemerintah. Lah, ya adakan dong. Wong kita buat bangun IKN dengan dana hampir 500 triliun rupiah dan buat makan gratis, makan siang gratis itu bisa mencapai 400 triliun rupiah. Dananya katanya ada kok. Kalau buat itu aja ada, kenapa sih buat investasi di pendidikan nggak ada? Kan aneh cara mikirnya. Bilangnya lagi susah, tapi di proyek lain berpesta pora. Semua tergantung sudut pandang saja. Apakah sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang investasi manusia atau sudut pandang proyek yang bisa dirampok bersama-sama. Tapi sepertinya susah bicara pendidikan gratis sebagai investasi di mata para pejabat yang nggak punya hati. Bukannya mencari akar masalah dan memperbaikinya, pemerintah kita malah bikin program student loan atau pinjaman buat siswa supaya mereka bisa kuliah. Ini kan sama saja membangun bisnis baru di atas bisnis yang sudah ada. Mahasiswa yang minjem buat pendidikan mereka mau nggak mau harus nyicil dengan bunga-bunga sekian persen. Gila memang cara berpikir seperti ini. Ini seperti menutup luka sayat dengan plester doang. Dan pada akhirnya luka itu akan terus melebar dan menjadi busuk dan bernanah. Butuh pemimpin yang kuat memang untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jokowi sudah gagal meski 10 tahun memerintah. Apakah Prabowo nanti bisa? Kita lihat saja. Sementara seruput kopi dulu aja kita.